Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi hari ini, berdirinya kami di sini, kami ingin menunjukkan dan memperlihatkan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu miniatur desa swadaya. Yang mana miniatur ini juga masih termasuk ke dalam materi geografi kami tentang kewilayahan desa dan kota. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Kiraini Lasabita. Saya David Rahmat, saya Hafiz Rizata. Nah, saya akan langsung masuk saja kepada materi yang pertama, yaitu tentang apa sih itu desa swadaya. Desa swadaya adalah desa yang perkembangannya masih belum pesat atau masih sangat rendah. Para penduduknya masih sangat bergantung kepada alam dan juga masih belum banyak tersentuh oleh pembangunan dari luar. Selain itu, desa swadaya ini biasanya terbentuk secara alami dan juga berkembang mandiri sesuai dengan kemampuan para masyarakatnya sendiri. Ada pula ciri-ciri dari desa swadaya tersebut. Yang pertama, untuk lokasinya itu terpencil atau cukup jauh dari kota. Untuk akses prasarana dan sarananya masih sangat terbatas. Hubungan sosial antara penduduk masih sangat kuat dan juga para penduduknya itu masih sangat kuat dalam memegang teguh adat istiadat budaya. Seperti yang bisa kita lihat di sini, bangunan miniatur kami itu masih sangat sederhana. Di sini ada ada pertanian, peternakan, dan juga ada pasar kecil untuk menjual beberapa hasil dari pertanian mereka. Selanjutnya adalah proses dari pembentukan desa. Desa awalnya terbentuk dari kelompok orang yang lebih memilih untuk menetap di suatu wilayah, biasanya dikarenakan sumber daya alam yang ada di sana, seperti adanya sungai ataupun tanah yang subur. Mereka mulai membuka lahan, membuat rumah, dan juga membuat atau mengatur sistem sosial yang sederhana. Awalnya hanya memang beberapa rumah saja yang ada, tetapi seiring berjalannya waktu, tempat tersebut mulai berkembang menjadi komunitas kecil. Apakah desa seperti ini bisa menjadi sebuah kota? Tentu saja bisa, tapi dengan syarat-syarat tertentu seperti berkembangnya fasilitas ataupun infrastruktur di desa, lalu lajunya pertumbuhan penduduk juga mempengaruhi. Selanjutnya ada syarat-syarat untuk desa ini bisa menjadi kota, yaitu yang pertama perkembangan infrastruktur yang memadai, lalu perkembangan penduduk, investasi dari luar ataupun program pemerintah, lalu konektivitas dengan wilayah lain, serta adanya perubahan mata pencaharian penduduk seperti ke bidang industri ataupun jasa. Tapi tidak semua desa harus menjadi kota, ataupun desa-desa yang lebih memilih untuk tetap seperti itu. Dan desa-desa tersebut biasanya dijadikan tempat sumber bahan pangan nasional oleh pihak pemerintah. Bisa kalian lihat di sini, desa ini sudah memiliki infrastruktur seperti yang listrik dan juga pasar di sini. Mungkin di masa depan desa ini akan menjadi kota kecil. Selanjutnya adalah potensi dari desa swadaya. Walaupun kelihatan desa swadaya ini kelihatan masih sederhana, tapi memiliki beberapa potensi, seperti potensi alam. Seperti yang terlihat, desa swadaya ini memiliki tanah yang subur, sungai, dan peternakan yang bisa menjadi sumber ekonomi. Selanjutnya adalah potensi sosial. Desa swadaya memiliki beberapa warga walaupun tidak kelihatan, dapat menjadi alat bantu kekuatan dalam pembangunan infrastruktur. Selanjutnya potensi ekonomi. Yang seperti yang terlihat, desa swadaya memiliki potensi ekonomi seperti hewan peternakan yang dapat dikembangkan menjadi modal UMKM, dan selanjutnya potensi listrik. Desa swadaya sudah memiliki tiang listrik untuk membuka peluang atau usaha teknologi baru. Selanjutnya adalah tantangan atau harapan. Harapan dari desa swadaya ini, semoga dari semangatnya gotong royong warga dan pelan-pelannya masuknya teknologi dapat membuat menjadi kota kecil atau desa yang berkembang. Walaupun
tanpa kehilangan jati dirinya. Tantangannya adalah dari desa swadaya ini memiliki akses yang terbatas dan fasilitas umum yang belum mencukupi. Baiklah, sekiannya itu saja yang dapat kami sampaikan pada pagi ini. Semoganya sedikitnya ada informasi yang dapat membantu teman-teman di masa depan atau menambah sedikitnya wawasan teman-teman. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.